Periode pertama, yakni pada tahun 711 sampai 755 Masehi, pemimpin umat Islam di Andalusia berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik belum tercapai secara sempurna sehingga masih terdapat banyak gangguan, baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Adapun gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang mendiami daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk terhadap pemerintah Islam. Dengan demikian, periode ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode kedua, yakni pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Kepemimpinan para wali berakhir dan digantikan oleh seseorang yang bergelar amir, panglima atau gubernur, tapi tidak pernah patuh ataupun tidak pernah tunduk terhadap pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Periode ini disebut juga sebagai periode kerajaan Cordoba. Amir pertama yang memerintah ialah Abdurrahman ad-Dakhil. Dalam periode ini, umat Islam di Andalusia mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun peradaban. Kemajuan-kemajuan tersebut sebagai berikut. 1. Abdurrahman ad-Dakhil. Dia berhasil mendirikan masjid ataupun membangun masjid, sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Yang kedua ada Hasyam I. Dia berhasil menegakkan hukum dalam wilayah pemerintahannya. Yang ketiga ada Hakam I. Ia berhasil memperbarui bidang kemiliteran. Dan yang keempat ada Abdurrahman al-Ausi. Ia berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai penguasa ataupun pecinta ilmu pengetahuan, dan pada masa pemerintahannya itu sudah mulai masuk pemikiran filsafat. Periode ketiga yakni pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ketiga ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja dari Muluk at-Tawal. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 960 Masehi, dan ada Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, dan ada Hisyam kedua dari 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Andalusia mencapai puncak kemajuan yang dapat dikatakan menyanyi kemajuan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, dinasti Umayyah Andalusia ini mulai mengalami kemunduran ketika Hisyam naik tahta dalam usia yang sangat belita, 11 tahun. Oleh karena itu roda kekuasaan banyak dilakukan oleh para pejabatnya. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi terjadi perpecahan di kalangan umat Islam dan jabatan khalifah dihapus oleh zaman menteri yang memerintah Cordoba. 4. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada tahun 1009 sampai 1013 Masehi, kekhalifahan setelah mengalami kemunduran akibat terjadinya perang saudara. Akibatnya, Spanyol terbagi menjadi 30 kerajaan kecil di bawah pemerintahan Al-Muluk at-Tawaif yang terpusat di kota-kota seperti Malaga, Zaragoza, Valencia, Badajoz, Sevilla, dan Toledo. Serta kerajaan terbesarnya adalah Abdiyah di Sevilla. Karena keinginan untuk menguasai pada raja kecil atau Al-Muluk at-Tawaif berperan satu sama lain yang diwarnai dengan pengkhianatan ironis. Mereka justru meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. 5. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode kelima ini, meskipun penguasa Islam terpecah menjadi beberapa negara bagian, tetapi ketika itu muncul kekuatan yang dominan dari dinasti Murabitun 860 sampai 1143 dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235. Dinasti Murabitun didirikan oleh Yusuf bin Tasfin dan terpusat di Maroko. Dinasti Murabitun pada tahun 1086 Masehi masuk ke Spanyol dan berhasil mengalahkan Castilla. Dan pada tahun 1143 Masehi, dinasti ini berakhir setelah menguasai Afrika Utara. Dinasti Muwahhidun antara 1143 dan 1154 Masehi di bawah pemimpinan Al-Mu'im
memasuki Spanyol dan berhasil menguasai kota-kota seperti Cordoba, Almeria, dan Granada. 6. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini kekuasaan Islam di Spanyol yang tersisa hanya Granada, yaitu di bawah pemimpinan dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi. Bani Ahmar atau bangsa Moris berasal dari daerah Afrika Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Muhammad bin Al-Hamar dari Bani Nasr yang masih keturunan Sa'ad bin Ubaidah. B. Perkembangan peradaban di Andalusia. 1. Produktivitas bidang keagamaan. Para ilmuwan muslim di Andalusia sangat produktif dalam menulis kitab tafsir ataupun kitab fikih. Selain satu ahli tafsir mufasir yang terkenal dari Andalusia adalah Al-Qurtubi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abbas bin Fath al-Ansar al-Gharaji al-Andalusia 1273 Masehi. Adapun kerajaan dalam bidang tafsir adalah Al-Jami Uli Ahkam Al-Quran. Kitab tafsir yang terdiri dari 20 jilid tersebut dikenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Dalam bidang fikih, umat Islam di Spanyol dikenal sebagai pusat penganut mazhab Maliki. 2. Inovasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaum intelektual atau ilmuwan muslim telah menghadirkan pemikiran yang cemerlang pada berbagai bidang akademik. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam yang menyangkut kemajuan intelektual meliputi filsafat, sains, bahasa, dan sastra, serta musik dan seni. A. Bidang filsafat. Dalam sejarah peradaban Islam, dinasti-dinasti yang berkuasa di Andalusia telah mencetak satu lembar dan budaya yang sangat cemerlang. Islam dapat dikatakan sebagai jabatan yang menyamarkan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Dengan hadirnya penguasa muslim, minat terdapat filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan sejak abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakr bin Taufail, penduduk asli Wadi Asas, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, yang menulis karyanya berjudul Hai bin Yazhan. Ia wafat pada tahun 1185 Masehi. B. Bidang kedokteran. Saat Islam berkuasa di Spanyol, ilmu kedokteran berkembang cukup pesat di negara itu. Pada abad ke-12 Masehi banyak diterjemahkan buku kedokteran. Buku kedokteran Al-Qanun karya Ibnu Sina, orang barat yang menyebutnya Avicenna, diterjemahkan. Pada abad ke-13 Masehi juga diterjemahkan buku Al-Hawi karya Ar-Razi yang lebih luas dan lebih tebal dibanding Al-Qanun. Perempuan yang terkenal di bidang kedokteran bernama Ummul Hasan binti Abi Zakar. Sedangkan di bidang obat-obatan juga ada Ahmad bin Iyas dari Cordoba, Ibnu Juljul, Ibnu Haz, serta Ibnu Abdurrahman bin Suhaib. C. Bidang sains. Bidang sains yang terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, ilmu obat-obatan, juga ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sains ini, sebenarnya dunia barat juga banyak mendapat pengaruh dari Islam. Jauh sebelum Wilbur Wright dan Oliver Wright menemukan pesawat terbang pada abad ke-20 Masehi, usaha menemukan alat transportasi penerbangan sudah dilakukan oleh Abu Abbas Al-Farnas. Demikian kontribusi ilmuwan muslim di bidang astronomi. Ada nama Al-Zarqali, astronomi muslim kelahiran Cordoba yang pertama kali memperkenalkan astrolabe, yaitu suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Penemuan ini menjadi revolusioner karena sangat membantu navigasi laut. D. Bidang bahasa dan sastra. Pada masa Islam di Spanyol, banyak yang mahir dan ahli dalam kaidah-kaidah berbahasa Arab. Ada nama Ibnu Syayidi, Muhammad bin Malik, pengarang Alfiyah tata berbahasa Arab, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gartani. Perkembangan sastra Arab pada waktu itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tokoh yang lahir pada masa itu antara lain adalah Ibnu Abdul Ar-Rabih dengan karyanya Al-Aqad Al-Farid, Ibnu Basam dengan karyanya Al-Zakirah fi Mahasin Ahl Al-Zazira, dan Al-Fath bin
merupakan penulis kitab Al-Qawaid, bidang musik dan kesenian. Musik dan kesenian pada masa Islam di Spanyol mendapat tempat di hati masyarakat, terlebih di hati kalangan istana. Tokoh seni dan musik antara lain adalah Al-Hasan bin Nafi yang mendapat gelar Zaria, artinya yang mengarang lagu-lagu. C. Peninggalan peradaban Islam di Andalusia. Islam berkuasa di Andalusia selama 7,5 abad. Sudah pasti Islam memberikan pengaruh yang hebat dan kemajuan yang luar biasa, baik dari aspek ilmu pengetahuan maupun peradaban. Titik bukti sejarah peninggalan Islam salah satunya di kota Cordoba, tercatat 300 masjid, 100 istana yang indah, 13.000 rumah, dan 300 toilet dan kamar mandi umum. Di kota lainnya, masih banyak bangunan peninggalan peradaban Islam. Titik berikut ini beberapa peninggalan di Spanyol yang menjadi saksi sejarah peradaban Islam di tanah Matador itu. 1. Peninggalan bersejarah di Granada. Granada adalah kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Andalusia. Titik di kota ini, Sultan Muhammad bin Al-Ahmar mendirikan kerajaan Bani Ahmad. Pada masa kejayaannya, dinasti ini berhasil mendirikan sebuah bangunan monumental yang menjadi simbol kejayaan Islam di Granada. Bangunan tersebut adalah Istana Al-Hamra. Menurut catatan sejarah, nama Al-Hamra berasal dari bahasa Arab. Hamra bentuk jamak dari Ahmar yang berarti merah. Dinamakan Istana Al-Hamra karena bangunannya banyak dihiasi ubin-ubin dan batu bata yang berwarna merah. 2. Peninggalan bersejarah di Cordoba. Cordoba terletak di sebelah selatan Spanyol dan merupakan salah satu kota paling kaya akan peninggalan sejarah. Tidak mengherankan karena Cordoba atau dalam bahasa Arab Kurtuba pernah menjadi ibu kota pada saat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Dari tahun 711 sampai 1039 Masehi. Dari rahim kota inilah lahir beberapa ilmuwan muslim yang terkenal seperti Ibnu Rushd dan Al-Qurtubi. Adapun beberapa peninggalan bersejarah di Cordoba antara lain. Pertama, Masjid Cordoba. Masjid Cordoba adalah sebuah sebutan untuk Masjid Agung Cordoba. Masjid Cordoba dibangun pertama kali oleh Abdurrahman I pada tahun 878 Masehi. Yang kedua ada Medina Az-Zahara. Medina Az-Zahara artinya kota yang menakjubkan. Medina Az-Zahara didirikan oleh Abdurrahman III. Tak lama setelah diangkat menjadi khalifah, ia memiliki kompleks ini karena keindahan panoramanya. Yang ketiga ada Jembatan Cordoba. Jembatan Cordoba yang membentang di atas sungai Al-Wadi Al-Kabir ini merupakan salah satu saksi kejayaan Islam di Spanyol. Jembatan ini dikenal dengan nama Al-Jisr dan Kontorah Agbor. Panjangnya sekitar 400 meter, lebar 40 meter, tingginya 30 meter. Jembatan ini dibangun oleh Gubernur Andalusia. 3. Peninggalan bersejarah di Sevilla. Sevilla, orang Arab menyebutnya Asbilia, merupakan salah satu kota di Spanyol yang menjadi saksi kejayaan Islam. Di titik ini berhasil direbut dari Romawi pada tahun 712 Masehi. Pertama ada Menara Giralda atau Sevilla. Giralda merupakan menara indah di benua Eropa. Menara setinggi 105 meter itu dibangun pada tahun 1184 hingga 1189 Masehi oleh arsitek Ben Ahmad Basso. Giralda terletak di pusat kota Sevilla yang menjadi kota kesayangan Yakub bin Yusuf, pemimpin dinah Muwahhidun atau dinasti Al-Muhad, demikian orang-orang Eropa menyebutnya. Yang kedua ada Alcazar Sevilla. Alcazar yang spektakuler itu di dinding ornamennya membuat skrip berbahasa Arab atau wala ghalib ila Allah, yang artinya tiada pemenang kecuali Allah. Arsitektur ini merupakan refleksi dari arsitektur yang sejenis di Istana Al-Hamra. Yang ketiga ada Torre del Oro. Torre del Oro atau disebut Menara Emas adalah menara yang dibangun sebagai tempat pengawasan untuk mempertahankan kota Sevilla dari serangan musuh. Titik ini dibangun pada akhir abad ke-13 Masehi, tepatnya tahun 1220 sampai 1221 Masehi, saat dinasti Muwahhidun berkuasa di kota itu. Yang keempat, peninggalan bersejarah di Toledo. Toledo terletak di daerah otonomi Castilla-La Mancha.
Kota ini pernah dijadikan ibu kota kerajaan Spanyol sebelum kedatangan bangsa Moor pada abad ke-8 Masehi. Bangsa Arab yang berkuasa di kota ini menyebut Toledo dengan Tulaipullah. Kota ini dihuni manusia sejak zaman Romawi 192 SM dan menjadi pusat perdagangan dan administrasi Tarraconensis. Pada masa kekuasaan Islam, Toledo pernah dikenal dengan tingkatan toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Masjid Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi. 5. Peninggalan bersejarah di Zaragoza. Zaragoza atau dikenal dengan Saragossa pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi merupakan salah satu tempat peradaban Islam di Spanyol. Pada tahun 470 Masehi, kota ini dikuasai kaum Gotik, tetapi kemudian pada tahun 712 Masehi berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Kota ini tetap bertahan di bawah kekuasaan Islam hingga akhirnya jatuh ke tangan Raja Alfonso IV dari Leon pada tahun 1118 Masehi. 6. Peninggalan bersejarah di Murcia. Murcia yang didirikan oleh Abdurrahman II pada 831 Masehi, dan di kota ini lahir seorang ulama dan intelektual muslim yang masyhur, yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatmi. Ia dilahirkan di Murcia pada tahun 1165 Masehi. Angka 7. Peninggalan bersejarah Malaga. Di kota Malaga terdapat istana tempat tinggal Raja Moor yang bernama La Casa del Rey Moro dan terletak di kota Ronda, suatu provinsi di Malaga. Selain itu, terdapat Alcazaba de Malaga. Alcazaba berasal dari bahasa Arab Al-Qasbah yang artinya benteng. Benteng tersebut dibangun pada abad ke-11 Masehi. Walaupun memiliki fungsi sebagai benteng, lokasi ini juga menjadi tempat tinggal bagi penguasa muslim pada masa kejayaan Islam. Demikian presentasi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.